Kenapa orang yang ingin ke masjid disebut dengan memakmurkan masjid? Karena yang pertama ingin memberikan kesan, kalau yang ingin ramai ke masjid banyak. Nanti Ramadan yang ke masjid banyak, Bu, Pak. Tapi nanti motifnya macam-macam. Ada yang pengen ngejar bukaan, ada. Ada yang ingin ngejar sahur gratis, ada. Ada yang ingin mengejar kenikmatan untuk tiduran, ada. Tapi orang yang sejati, yang bisa memakmurkan masjid, yaitu orang-orang yang ingin mengambil manfaat dari masjid. Ciri pertamanya, man amana billah. Jadi kalau bapak ibu ingin disebut saudara-saudarinya Rasulullah SAW, ciri yang pertama kata Al-Quran, beriman dengan benar. Ciri yang selanjutnya kata Al-Quran, ciri imannya menjadi pribadi yang bermanfaat dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Jadi secara singkat, orang beriman itu nggak mungkin perilakunya tidak baik. Jadi kalau bapak ibu memutuskan jadi orang beriman, artinya kita mendeklarasikan saya ingin jadi orang baik. Artinya kita ingin mengatakan saya ingin berubah jadi orang baik. Silahkan bapak dan ibu cek dalam Al-Quran, semua fungsi tubuh kita ini saat disebutkan itu rata-rata dibuka dengan kalimat iman. Contoh, ini fungsinya mata untuk apa? Sebelum disebutkan fungsinya melihat, itu ada imannya dulu. Quran surah ke-24 An-Nur untuk laki-laki ayat 30, untuk perempuan ayat 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan, viralkan pada pria-pria yang beriman, Wakapolres yang beriman, bupati yang beriman, camat yang beriman, ada Pak Camat juga, ya. Kemudian ketua PWM yang beriman, pedagang yang beriman. Kata Allah, sampaikan pada semua yang merasa beriman itu, imannya akan membimbing pandangannya hanya untuk melihat yang baik saja. Jadi kalau merasa punya iman, nanti iman itu akan membimbing pandangan supaya melihat yang bagus saja. Yang tak baik menurut imannya itu pasti otomatis dipalingkan. Nah, itu standar iman. Contoh, bapak ibu keluar dari sini, ada baligo gambarnya besar. Ternyata ada auratnya. Nah, iman akan berfungsi, begitu melihat kata imannya, ini nggak bagus, palingkan. Maka seketika pandangan kita dipalingkan kepada yang benar, itulah pandangan iman. Nah, kalau imannya lebih bagus, turun ke lisan. Maka lisan di Quran sebelum disebutkan fungsinya bertutur, disebutkan dulu imannya. Al-Baqarah kita turunkan langsung ke Al-Hujurat saja, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang merasa punya iman, la yashar qaumin qaum. Maka imannya akan membimbing lisannya, dia hanya akan berkata yang baik saja. Jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang muslim mengaku beriman, lisannya dipakai mencela oleh orang lain, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan bikin hoax. Jangan saling berselisih. Jangan saling menggunjing. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi dia mencela orang lain, ini menunjukkan ada masalah di lisannya dan ada masalah dalam imannya. Itu iman. Jadi saat yang bersamaan, jadi orang beriman, semua tubuhnya berubah menjadi baik. Karena itu kalau bapak misal ada proyek pak, keluar. Begitu dilihat misalnya, mau jalan lihat proyek, ada gambar yang gak bagus. Maka iman membimbing pandangan, memalingkan, lisannya bisa istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Astaghfirullah, gak bagus gambar ini. Dan gak akan terlambat. Jadi gak ada lisannya istighfar, matanya gak berpaling. Astaghfirullah, gak bagus gambar ini. Itulah iman. Karena itu semua orang yang beriman, Bu, ibu kenal Umar bin Khattab? Oh, kenal. Cuma di Kerembangan ada yang kenal Umar bin Khattab sebenarnya. Umar itu sebelum beriman bagaimana perilakunya? Keras, Bu. Umar itu, maaf, sebelum masuk Islam, sebelum beriman, pekerjaannya tiap hari nantangin orang. Siapa yang berani dengan saya, silahkan ketemu di bukit A, tapi sebelum datang pamit pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar sebelum masuk Islam
dengan minuman keras luar biasa, mabuk paling minimal 5 kali sehari. Dan orang jahiliyah itu kalau mabuknya 5 kali sehari itu mabuk prematur, pemula. Jadi yang mabuk pemula itu 5 kali sehari, Pak. Pemula tuh. Lihat setelah masuk Islam. Begitu Umar beriman, masuk Islam, Allahu Akbar. Ayat mirasantika, larangan miras dan narkotika itu turunnya karena pertanyaan Umar bin Khattab. Ayat-ayat tentang larangan-larangan dalam keburukan banyak yang karena pertanyaan Umar. Jundub bin Junadah, pernah dengar namanya? Kalau Abu Dzar Al-Ghifari pernah dengar namanya? Abu Dzar Al-Ghifari itu mantan begal dari kampung begal. Kampungnya namanya Kampung Ghifar. Sekampung itu begal semua. Bapak bisa bayangkan, masuk Islam, datang ke Nabi, cuma melihat wajahnya Nabi bisa masuk Islam. Nah, orang Islam itu harusnya begitu. Kelihatan wajahnya menenteramkan, tuturnya memberikan kedamaian. Ini Jundub melihat wajah Nabi, baru bicara sedikit, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ausini, berikan pesan kepada saya. Kata Nabi, pulang dulu ke Ghifar, nanti kalau sudah tenang keadaan silahkan datang lagi. Kata Jundub, ya Rasulullah, saya akan mengumumkan keislaman saya di depan Ka'bah. Kata Rasulullah, jangan lakukan dulu, situasi belum kondusif, engkau nanti akan diganggu. Kata Jundub, ya Rasulullah, saya masuk Islam ini ingin terang-terangan, karena saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Maka datang ke depan Ka'bah mengumumkan, ya ma'syara Quraisy, hei semua orang Quraisy, kata Jundub, saksikan, usyhidu, ya, silahkan asyhidu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saksikan oleh kalian, sekarang saya masuk Islam. Kalian mau apa? Dipukuli oleh orang-orang Quraisy, jatuh pingsan, ditemukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Ali, jangan diteruskan. Kalau meninggal, kafilah dagangan kita nggak bisa lewat Ghifar. Maka kemudian dibiarkan, sadar siuman, pulang ke Ghifar, sampai Ghifar berdakwah di kampungnya, sekampung masuk Islam semua. Yang hebat bukan itu, bukan sekedar masuk Islam, tapi merubah perilaku kampungnya. Ketika masuk Islam, tidak ada yang jadi begal lagi, semua jadi luar biasa. Dan Jundub bin Junadah sejak saat itu belajar hadis sampai meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.